Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lina Nuramaningrum dari Prodi Magister Teknik Sipil Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan yang diampu oleh Ibu Dewi Handayani. Adapun yang akan saya sampaikan di sini adalah salah dua metode sistem pengambilan keputusan, yaitu yang pertama pair comparison yang akan saya bandingkan dengan grid analysis. Oke, jadi referensi yang saya pakai adalah salah satu artikel dengan judul Analisis Stabilitas Lereng dengan Pendekatan Value Engineering yang ditulis oleh Ardian Fahru Rozi, Abdul Rahim, dan Rahmat Mudiono yang telah dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah Technoscience pada tahun 2022. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya potensi longsor yang cukup tinggi di daerah Dasgung, Kabupaten Tegal. Nah, karena adanya potensi itu, perlu dibuat beberapa alternatif desain perbaikan lereng dan mengkaji sejauh mana penerapan value engineering pada lereng sungai tersebut. Alternatif yang telah didesain itu dianalisis menggunakan metode pair comparison untuk menghasilkan keputusan terkait alternatif mana yang paling efektif, efisien, dan tepat sasaran. Untuk metode penelitiannya itu ada pair comparison ya. Jadi pair comparison ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membandingkan dua item. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi dan menentukan perbedaan antar item. Untuk tahapan penelitiannya itu kita harus menentukan alternatifnya dulu ya. Jadi di sini ada retaining wall, sheet pile wall, dan revetment wall. Kemudian di sini penulis membuat desain masing-masing alternatif, kemudian menghitung safety factor dan juga penurunan tanahnya dengan menggunakan software Plaxis ya. Kemudian setelah membuat desain, kita hitung juga biayanya masing-masing alternatif itu berapa gitu ya. Nah, setelah dapat datanya, kita menentukan kriterianya. Jadi di sini penulis memilih kriteria dalam memilih alternatif itu ada harga produk, safety factor, dan penurunan tanah. Nah, ini kita sudah masuk di bagian pair comparison-nya. Jadi di sini ada tabel dengan baris ABC dan juga kolom ABC dengan A itu sebagai harga produk, B safety factor, dan C penurunan tanah. Penilaian 0 itu tidak penting sampai 4 itu penting. Nah, jadi di sini dapat dilihat nilai A itu memiliki persentase paling besar yaitu 40%. Jadi harga produk ini sangat dipertimbangkan dalam memilih alternatif sebanyak 40%. Dan sisanya adalah safety factor dan penurunan tanah. Nah, kemudian kita membandingkan masing-masing alternatif. Jadi retaining wall terhadap sheet pile wall itu seperti apa, kemudian retaining wall terhadap revetment wall itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi caranya sama dengan melakukan scoring. Selain harga, ada juga kita membandingkan safety-nya, safety factor, dan juga penurunan tanah. Nah, setelah kita melakukan perbandingan ketiganya, itu kita total. Nah, dengan mengalihkan indeks masing-masing alternatif dengan bobot. Bobot itu nilai kriterianya tadi ya. Jadi didapat bahwa sheet pile wall ini memiliki presentasi paling besar yaitu 60%, retaining wall 28%, dan revetment wall itu 12%. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa alternatif satu berupa sheet pile wall itu menjadi rekomendasi nomor satu karena memiliki persentase yang paling besar dan yang paling akhir itu ada di revetment wall. Eh, untuk kelemahan dan kelebihan metode ini, kelebihannya itu gampang ya, mudah dilakukan, simple. Kemudian adanya urutan pilihan prioritas dan tidak memerlukan data yang lengkap. Untuk kekurangannya itu adanya subjektivitas penilai, memakan waktu dan juga tidak memberikan data yang spesifik. Jadi hanya sekedar memilih alternatif mana yang paling tepat di antara yang lain. Nah, bagaimana jika kasus tersebut dianalisis menggunakan metode pengambilan keputusan yang lain? Nah, di sini saya mencoba untuk menggunakan metode grid analysis. Jadi metode grid analysis ini mirip dengan pair comparison, hanya saja kalau pair comparison itu kan membandingkan dua hal. Jadi kayak alternatif lawan alternatif gitu ya. Nah, tapi kalau grid analysis ini alternatif lawannya kriteria. Untuk langkah awalnya itu sama ya. Jadi ini ya menentukan alternatif, kemudian menghitung masing-masing alternatif dan juga menentukan kriterianya.
Nah, ini kita sudah masuk di tahapan grid analisis. Kalau pair comparison tadi nilainya 0 sampai 4, kalau grid analisis ini 0 sampai 3, dengan 0 itu buruk dan 3 itu sangat baik. Nah, di sini untuk baris dan kolomnya itu beda dengan pair comparison ya. Jadi di sini alternatif itu langsung dicari hubungannya dengan kriterianya. Misalkan retaining wall itu tadi harganya mahal, nah, jadi nilainya 1. Oh, sheet pile wall tadi paling murah, makanya harganya 3 gitu ya. Artinya sangat baik dia harganya gitu. Dan seterusnya. Nah, setelah menilai masing-masing alternatif terhadap kriteria, kita menentukan nilai relatif. Nilai relatif kriteria. Harga itu paling dipertimbangkan, jadi dia nilainya paling besar yaitu 3, kemudian safety factor 2, dan penurunan tanah itu 1. Kemudian dari nilai relatif ini kita kalikan dengan nilai yang sudah kita input di slide sebelumnya. Nah, didapat retaining wall itu 9, sheet pile wall itu 16, dan revetment wall 3. Nah, dari analisis menggunakan grid analisis ini juga kesimpulannya sama bahwa alternatif sheet pile wall itu menjadi rekomendasi nomor 1 dan rekomendasi yang paling akhir itu ada di revetment wall. Untuk kelebihan dan kelemahan metodenya itu kurang lebih sama dengan pair comparison. Jadi kelebihannya itu mampu memetakan hubungan antara entitas berdasarkan keterkaitan dan kedekatan relatif, adanya urutan pilihan prioritas dan tidak memerlukan data lengkap. Kekurangannya itu tetap ada subjektivitas penilai. Jadi saran saya adalah yang memberi penilaian itu benar-benar yang tenaga ahli ya, supaya keputusan yang diambil itu juga tepat sasaran dan juga efektif, efisien. Kemudian kekurangan yang lain itu tidak dijelaskan secara rinci. Jadi ya hanya, oh, sheet pile wall ini yang paling direkomendasikan gitu. Revetment wall itu menjadi pilihan yang terakhir ya, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat.